Ya, kita bahaskan di sini topiknya adalah medan listrik pada muatan diskrit ya. Diskrit itu artinya muatannya terpisah-terpisah seperti ini, seperti itu ya. Nah, muatan diskrit yang terpisah ini berbentuk ya, geometrinya berbentuk segitiga sama sisi ya, seperti itu. Nah, sebelum ke sana kita harus tahu ya bahwa prinsip medan listrik itu pasti dipengaruhi oleh muatan di sekitarnya, seperti itu. Nah, untuk mempermudah masalah kita kopas saja ini, kopas saja gambar ini ya. Nah, ini ya, kita kopas saja biar aku tidak perlu menggambarkan ulang begitu ya. Aku kopas saja di sini ya. Nah, bentuknya segitiga sama sisi. Nah, ini terlalu besar. Nah, ini ya. Nah, seperti itu ya. Kita bisa geser. Nah, oke ya. Jadi ini segitiga sama sisi yang mempunyai panjang 2A ya. Nah, pasti yang bisa kita lihat pertama, kalau kita lihat dari panjang ini setengah panjangnya ini adalah A pasti ya. Ini panjangnya ini adalah A. Seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah ya, tentukan medan listrik dan potensial listrik di titik P ya. Nah, kita bahas yang medan listrik dulu karena medan listrik itu susah ya. Kenapa? Karena medan listrik itu butuh informasi arah di sana ya. Nah, pertanyaannya arahnya kemana kira-kira? Ya, kita perlu identifikasi dulu arahnya. Di sini ada tiga muatan ya. Nah, kalau kalian lihat di sini ada muatan satu di sini, ya sebut saja ini muatan satu, ini muatan dua, ya, dan yang atas ini adalah muatan tiga, ya, seperti itu. Nah, oke, ya, maka kita bisa sebut ini sebagai Q1, ya, ini sebagai Q2, ya, ini sebagai Q3, ya, begitu. Nah, ya. Nah, yang kita inginkan adalah medan listrik di titik P, ya. Medan listrik di titik P dipengaruhi oleh muatan Q1, Q2, dan Q3, ya. Alias medan listrik pada titik P dipengaruhi oleh muatan di sekitarnya. Dalam hal ini Q1, Q2, dan Q3. Nah, tentu kita harus tahu ya berapa panjang titik P ke panjang jarak ya, jarak titik P ke muatan Q1 ya, sebut saja R1 situ. Dan jarak titik muatan 2 dengan titik P ya sebut saja R2 ya. Dan jarak titik P ke muatan Q3 sebut saja R3 ya. Seperti itu. Nah, oke. Ya, bagaimana cara cari panjangnya? Ya, tentu saja kita bisa menggunakan pengetahuan geometri mengenai segitiga sama sisi ya. Kalau kita tahu segitiga sama sisi itu pasti kan di sini bentuknya sudutnya adalah 30 derajat ya. Nah, masing-masing kan 60 ya, 60, 60, 60 kan dibagi 3 jadi dibagi 2, sini 30, sini 30 jadi 60-an ya. Yang ini juga 30 derajat ya. Yang ini juga pasti 30 derajat ya sisanya. Nah, kalau kita ingin mencari R3 ini cukup kita tahu informasi yang panjangnya ini berapa ya, panjang segitiga ini berapa. Begitu. Nah, oke, bagian segitiganya ini tak gambarkan terlebih dahulu ya, gambar segitiganya ini. Ya, kalau kita gambarkan gitu, ya kalau kita gambarkan gini, ya ini begini, ya kalau kita gambarkan. Nah, ini aku maksudnya gambarkan titik sini ya, ini titik P ini, ya, gitu loh. Ya, ini segitiga ini tak gambarkan tersendiri di situ, ya. Ini panjangnya R1, ya. Ini tadi titik muatan plusnya ya, tapi nggak usah tak gambar, nggak apa-apa. Ini 30 derajat, ya. Terus panjangnya ini pasti panjangnya A di sini, ya, seperti itu. Nah, ya, ini kalau kita ingin mencari R1 ya sudah kita bisa dapatkan di sini. Di sini ada informasi samping A miring R1. Maka kita menggunakan kosinus ya, kosinus 30 itu kan sama dengan samping per miring ya R1. Nah, di mana cos 30 adalah setengah akar 3 ya. Nah, sehingga R1 sama dengan ya 2
ya R1 sama dengan 2/3 akar 3A, ya, seperti itu. Nah, ya, tadi R1 sudah kita dapatkan, nilainya berapa? Nah, tentu saja R2 juga sama ya, R2 pasti sama dengan R1, itu 2/3 akar 3A, ya. Nah, sekarang bagaimana dengan informasi ini? Ya, informasi jarak sini ke titik P di sini. Ya, sebut sebut saja ya jarak dari sini ke sini adalah RP. Ya, sebut saja RP ya. Nah, sebut saja RP. Nah, di sini maka kita bisa tuliskan di sini RP. Ya, dengan pengetahuan sinus kosinus kita bisa tahu RP di situ. Ya, dimana kalau ingin mencari RP kita menggunakan informasi sinus ya, karena kita punya depan dan miringnya berapa. Ya, atau kita juga bisa pakai eh, ini depan per samping ya, bisa juga pakai depan per samping ya, tangan 30 itu sama dengan depan per samping ya, dimana tangan 30 tuh nilainya kan tangan 30 tuh nilainya berapa, tangan 30 itu ya, setengah akar 3 ya, sin 30 kan setengah akar sorry, sin sin 30 adalah setengah ya, sin apa, sin berapa tadi, sin cos 30 itu kan setengah akar 3 ya. Jadi coret-coret ya. Jadi kita dapatkan di sini berapa ya? Ya. Nah, ini dari mana ya? Ini kan sin bagi cos kan gitu kan, sin 30 per cos 30 ya, per akar 3 ya. Nah, sehingga kita dapatkan sisi RP itu adalah ya sepertiga akar 3A begitu ya. Nah, kita sudah dapatkan panjang ini berapa ya, panjang ini berapa dan panjang RP-nya berapa ya. Nah, maka kita bisa dapatkan ya panjang R3 berarti berapa ini. Nah, kalau kalian lihat gimana cara nyari R3 ya. Nah, tujuannya apa di sini kita mencari masing-masing jarak ini ya agar kita eh, clear apa yang kita butuhkan dan clear secara geometris ya. Kalau geometrisnya belum clear nanti susah begitu. Nah, tentu saja kita bisa ambil segitiga separuhnya itu ya. Separuh segitiga ini ya. Separuh segitiga ini kita bisa ambil di sini ya, begitu. Nah, ini ya. Ini kita bisa ambil gitu. Ya, separuh saja. Nah, kalau kalian lihat di sini ya. Jadi kan tadi kan panjangnya adalah A, sorry. Panjangnya adalah A ya, panjangnya ini adalah A ya. Sini A, lalu sisi sininya adalah berapa sini? Sisinya di sini adalah 2A ya. Sehingga nanti kita bisa tahu panjang dari atas sini sampai ke bawah sini itu panjangnya berapa. Ya, panjang dari sini, ya ini yang aku tandai di sini, sampai ke bawah sini itu panjangnya berapa, gitu loh. Ya, ini panjangnya berapa di sini. Ya, sebut saja L gitu ya. Ya, panjangnya berapa di situ. Nah, sebut saja L. Nah, tentu saja kalau kita ingin mencari L ya udah pakai Pythagoras saja dari sini. L sama dengan ya akar ya 4A kuadrat min A kuadrat sama dengan akar 3A ya. Nah, sehingga kita bisa tahu panjang R3-nya berapa. Ya, panjang R3-nya ya udah panjangnya sini sampai sini L dikurangi RP-nya ini. Ya, maka panjang R3 di situ L dikurangi RP ya. Berapa ini L-nya? Akar 3A. RP-nya sepertiga akar 3A. Ya, maka kita dapatkan di sini panjang R3-nya adalah ya 2/3 akar 3A. Ya, nah begitu. Nah, masalah geometri sekarang sudah clear ya. Nah, masalah geometri sekarang sudah clear ya. Nah, sekarang bagaimana permasalahan vektorialnya ya, masalah vektornya. Nah, sekarang kalian lihat di sini ya. Di titik P dipengaruhi sama muatan 1 sampai muatan 3 di sini. Ya, maka kalian bisa yang kedua kalian harus tahu bahwa sifat muatan plus itu ya arah garis medan listriknya menyebar keluar ya ke sana, ke sana, ke sana, ke sana, ke sana dan seterusnya. Maka kalau kita ambil salah satu titik di sini ya yang sekaligus dia sebagai titik yang ditanyakan, maka arah medan listriknya kemana? Arah medan listriknya tentu saja arah medan listriknya keluar ya. Arah medan listriknya keluar ke sana. Ya, ini adalah E1 ya akibat titik muatan 1. Lalu bagaimana dengan muatan 2? Kan karena medan listriknya keluar maka arahnya ke
ke sana, ya E2, E2, ya. Nah, sedangkan untuk muatan minus tuh seluruh garis-garis medan listriknya menuju ke muatan itu. Ya, kebalikan daripada muatan plus yang menyebar tadi. Maka pada muatan Q3 arahnya medan listriknya ke atas sana sebesar E3, ya. Seperti itu. Nah, maka kita bisa gambarkan vektornya, ya, maka bisa kita gambarkan ya vektor medan listriknya, ya. Vektor medan listriknya adalah ya gini ya, ini ada E1 tadi, ini ada E2 ya, ini ada E3 ya. Oh sorry, ini gambarnya terkesan kurang kurang intuisi ya, kurang intuitif ya. Nah, jadi aku gambarkan yang lebih baik ya daripada itu. Nah, aku perlihatkan gambarnya ini gini ya, let's say gini, terus satunya ke sana, satunya ke sana. Ya, seperti itu. Nah, oke. Ya, ini kita sebut tadi yang ini yang di sini kan E1 ya. Yang di sini adalah E2, yang di sini adalah E3. Seperti itu, ya. Nah, maka ya dan informasi R1, R2, R3 tadi sudah clear ya. Seperti itu. Nah, sekarang kalian harus bisa tahu ya sudutnya itu berapa itu sudutnya. Ya, sudutnya apa tadi? Sudutnya sini-sini itu berapa sudutnya? Ini harus tahu ini, ya. Nah, kalau kalian lihat, kalau ini sudutnya 90, berarti sini 60. Ya, ini 60. Ya, dan sudut ini juga pasti 60. Ya. Eh, terus apa lagi di sini? Nah, kan sudut di sini 30, ya, di sini juga 30, 30. Ya. Nah, oke, kalian harus bisa cari sudutnya itu berapa kira-kira. Nah, oke ya, pasti sudutnya ini segini juga 60, ya, 60. Ya, ini 60, 60. Ya, ini kan sudut yang siku-sikunya kan di sini. Ya. Nah, ini siku-sikunya pasti yang di sini ya 120 pasti sininya ya ini 60, 60 sininya 60. Ya, sininya pasti 30, 30. Ya. Nah, ini siku-sikunya di sini ya. Ini pasti juga 60. Ya, ini pasti 30 di sini. Ya. Nah, seperti itu. Nah, maka sudah clear bahwa sudut yang di sini itu adalah 60 derajat. Ya, seperti itu. Nah, untuk apa kita tahu sudutnya? Untuk masalah perhitungan nanti. Ya. Nah, ini E1 ya. Maka nanti kalau kalian menghitung ini, ya, kalian bisa arahkan ya di titik P sini, ya di titik P sini nanti kalian bisa arahkan bahwa eh ya E-nya itu nanti ya ini maka nanti ya E1-nya ini perlu diarahkan ke sini ya. Ini sebesar E1 Y ya dan E2-nya juga perlu diarahkan ke sini sebesar E2Y ya. Di mana E1Y itu kan sama dengan ya E1Y itu sama dengan E1 ya E1 berapa itu? E1 ya E1 Y itu sama dengan E1 kosinus ya, kosinus 60 ya. Ya, maka nanti kita dapatkan ya E1 itu ya E1 itu sebesar ya E1 cos 60 pada arah Y, pada arah ke atas. Dan bagian E2-nya juga sama di sini ya, let's say begini ya. Nah, E2Y itu sama dengan ya E2 cos sinus 60. Maka kita dapatkan ya E2 nanti sama dengan E2 cos sinus 60 pada arah Y topi. Nah, bagaimana dengan E3? Ya udah kalau E3 kan dia nggak usah diproyeksikan, maka E3 pada arah Y begitu. Ya, maka nanti kita bisa dapatkan medan listrik pada titik P, ya itu adalah superposisi dari ketiganya, ya jumlahan, yaitu E1 plus E2 plus E3, ya. Maka kita dapatkan cos 60 itu berapa? Setengah ya. Maka di sini E1 per 2 Y, ya. Ini E1, E2 per 2 Y, ya seperti itu. Nah, sehingga kita dapatkan ya di sini ini sama dengan ya setengah ya E1 plus E2 ya plus E3 pada arah ya pada arah ya pada arah Y toh, arah Y topi ya. Nah, kalian harus tahu arah dan besarannya ya.
magnitud dan arahnya. Itu harus tahu itu. Ya, seperti itu. Nah, karena namanya vektor tuh selalu ada besaran dan arahnya. Nah, bagaimana E1, bagaimana E2, bagaimana E3 ya kita hitung saja. Ya, E1 ya namanya medan listrik itu apa? Rumusnya K ya Q1 per R1 ya. Muatan ke 1 dibagi dengan jarak dari titik P ke muatan satunya di sini R1. Kalau muatan 2 R2, muatan 3 R3 di situ. Ya, ya sudah kita tinggal masukkan saja. K-nya berapa? 9 kali 10 pangkat 9. Q1-nya, nah ingat kalau sudah masukkan ke sini, kita tidak usah memasukkan positif negatifnya. Positif negatif pada medan listrik hanya untuk menjelaskan arahnya kemana. Ya, arahnya kemana, seperti itu. Yang penting adalah magnitudnya. Ya, Q1, ya Q1 tadi, Q1-nya adalah Q ya. Nah, ini untungnya, ya untungnya kita nggak ada nilai kulomnya ya. Sehingga kita tidak usah kalkulator, sebenarnya bisa kayaknya. Ya, Q1-nya adalah Q, ya. Nah, dibagi dengan R1. Ya, R1-nya tadi adalah ya R1 ini nggak ada satuannya ya. R1-nya adalah 2 per 3 akar 3A. Seperti itu. Nah, ini 2 per 3 akar 3A. Ya, sehingga kita dapatkan 9 kali 3, 27 ya. 27 per 2 akar 3 ya. Oh, sebenarnya gini. Sebentar, ini kan kita bisa nyatakan dalam hasil K saja ya. Nggak usah ya. Biar variabelnya, biar dalam bentuk K saja lah ya. Nggak usah aku masukkan ini. Karena ya nggak apa-apa sih. Kalau kalian memasukkan nilai K-nya nggak apa-apa. Terserah. Tapi aku lebih sering kayak gini. Ya, ini kaki ya per gini. Nah, berarti kita punya ya kan gini ya. Berarti bukan 27 dong. Nah, berarti kita punya ini sama dengan ya berarti kita punya 3 per 2 ya 3 per 2 akar 3 Ki per A ya. Alias kita punya ya setengah ya akar akar 3 per 2 ya Ki per A ya seperti itu. Nah, bagaimana dengan yang E2? Yang E2 harusnya sama juga ya, karena muatannya juga sama, ya. Terus jaraknya juga sama, berarti kan kaki. Oh sorry, ini kuadrat ya, ya Allah. Ini kuadrat. Maaf, maaf, ini kuadrat ya. Jadi ini salah tadi. Ini harusnya kuadrat ya. Ini kuadrat. Karena muatan listrik tuh dibagi dengan R kuadrat. Baru kalau potensial listrik kita nggak usah kuadratkan ya. Maka kita punya di sini, ya ini kan kita punya kaki per ya 4 kali 3 A kuadrat per 9 ya. Maka kita punya di sini ini 1, ini 3 ya. Maka kita punya 3 per 4 ya kaki per A kuadrat ya. Yang ini juga sama R2 kuadrat ya. Berarti dibagi dengan 2 per 3 akar 3 A kuadrat ya. Ini berarti kan kaki yang dibagi dengan 4 kali 3 per 9 A kuadrat ya. Sama ya. Maka kita bisa dapatkan ya kita bisa dapatkan gitu ini sama dengan 3 per 4 ya kaki per A kuadrat oh sorry kaki kuadrat ya nah kaki per R kuadrat oh sorry betul ya kaki per R kuadrat sorry betul ya aku pikir Ki kuadrat tadi ya. Nah bagaimana dengan E3 ya E3 ya udah berarti kan Q3 per R3 kuadrat ya. Nah di mana Q3 muatannya juga Ki ya ingat tidak usah masukkan minusnya ya itu hanya menunjukkan arah saja ya di mana R3 jaraknya tadi adalah 2 per 3 akar 3A seperti itu. Oh sorry ini bentar sepertiga ya maaf sepertiga ya ini 2 per 3 betul ya betul ya. Terus yang ini juga 2 per 3 ya sama ya berarti semua jaraknya sama 2 per 3 akar 3 yang R3 ini juga sama ya. Nah sama ini 2 per 3 akar 3A ya sama ya berarti jawabannya sama semua namun yang besarannya aja yang berbeda ya berbeda dari mananya nah ini yang satunya E1 per 2 yang satunya E2 per 2 kekuatannya yang beda maka kita dapatkan di sini ya dengan cara yang sama kita dapatkan 3 per 4 kaki
per A kuadrat. Sehingga medan listrik pada titik P itu kita punya sebesar ya ini ya, masukkan ke sini. Maka kita punya di situ ya, kita punya eh, kaki per A kuadrat ya, itu ada 3/8 ya, 3/8 tambahkan 3/8 ya, tambahkan 3/4 ya. Jadi pada arah Y topi, arahnya ke atas seperti itu. Nah, ini ya kita punya 3/8 tambah 3/8 kan eh, 3/4 ya, 3/4 dikalikan tambahkan 3/4 jadinya eh, 6 6/4 ya, berarti kan 3/2 ya, maka kita punya 3/2 kaki per A kuadrat ya pada arah Y ya. Ini berarti hasilnya adalah ini, seperti itu. Oke, sampai sini silakan kalau ada yang mau ditanyakan dulu. Nah, kalau misal ditulis hasil bentuknya gitu, nggak apa-apa, tak, Kak? Apa harus dituliskannya berapa, Q-nya berapa, sama A-nya berapa? Pertanyaannya untuk apa dituliskan berapa kan? Masalahnya kan di sini kan informasinya kan dalam bentuk variabel ya, variabel. Dan di sini hanya variabel, dia tidak Oh, menjelaskan dia berapa kulom. Jadi cukup informasi dalam bentuk variabel akhir saja seperti itu. Ya, kalau kamu memasukkan k-nya ya 9 kali 10 pangkat 9 itu seperti itu. Ya, nah masukkan. Tapi Q sama A gak usah kamu masukkan angkanya karena Pak Buji mintanya ya, soalnya Pak Buji itu tidak menginformasikan Q dan A-nya berapa ya. Berarti jawaban akhirnya dalam bentuk Q dan A begitu. Jelas ya? Ya, tanyakan aja. Tanyakan sepuas-puasnya ya. Oke, ya. Ini kita bahas yang berikutnya adalah membahas mengenai potensial listrik, ya. Yang mana ini merupakan bahasan setelah pertanyaan dari medan listrik, ya. Nah, bagaimana potensial listrik pada titik P, ya, seperti itu. Nah, maka sebenarnya nanti kita tidak butuh arahnya, ya. Nah, kita hanya butuh informasi jaraknya saja, ya. Karena potensial listrik itu kan definisinya pada titik P itu kan jumlahan, ya, muatannya, muatan ke I dibagi dengan RI ya, di mana I-nya di sini berapa? 1 sampai 3. Kenapa? Karena di sini ada 3 muatan. Seperti itu ya. Nah, sehingga K-nya bisa kita keluarkan ya. Di sini ada muatan yang pertama Q1 dibagi dengan jarak yang pertama R1 tambah muatan yang Q2 dibagi dengan jarak muatan 2 dengan R2. Di sini dalam hal ini adalah R2 ya, dan muatan 3 dibagi dengan R3 ya. Nah, Eee, informasi R1, R2, dan R3 bisa kalian lihat pada video sebelumnya ya. Video sebelumnya itu video yang membahas tentang medan medan listrik pada titik P. Ya, di sana sudah jelas aku bahaskan bagaimana cara mencari R1, R2, R3 ya secara geometris dan detail di situ. Ya, di mana ini ya bisa kalian lihat saja di sini R1 ya, R1 R2 sama dengan 2/3 akar 3 dan R3-nya juga 2/3 akar akar 3 ya. Di situ sama di situ ya. Oke. Ya, maka R1, R2, R3-nya sama. Ya, yang besarnya 2/3 akar 3A ya, 2/3 akar 3A. 2/3 akar 3A ya. Nah, kalau ini ya muatannya masukkan nilainya karena potensial listrik itu tidak punya arah ya, hanya ada besarannya. Q1-nya Q, Q2-nya min Q, Q3-nya Q2-nya plus Q, Q1-nya plus Q, Q3-nya min
min Q ya. Nah, ini masukkan nilainya. Maka kita punya potensial listrik itu K dikalikan Q1, Q1-nya Q, R1-nya 2/3 akar 3 A, ya, tambahkan Q2-nya Q, dibagi R2-nya 2/3 akar 3 A, Q3-nya Q per 2/3 akar 3 A. Ya, ini sama ini lenyap, sehingga kita punya di sini 3 3/2 akar 3 ya. Ya 3/2 akar 3 kaki per A. Ya, sehingga kita punya di sini ya sehingga kita punya jawabannya di sini ya setengah akar 3 kaki per A ya. Gitu. Ya. Nah, sehingga kita dapatkan potensial listrik pada titik P nilainya sebesar ini ya. Seperti itu. Nah, informasi potensial listrik tidak butuh arah dan pengerjaannya lebih simpel ya. Namun di sini nilai muatannya harus dimasukkan karena tidak bergantung arah seperti itu. Ya. Oke. Nah,